manakala tidak diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa maka perkara penting itu keberkahannya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya awali memang kalau nak naik ke dalam lepas cucuk tu lepas lagi nak ganti baru tapi masih bagus sini lepas cucuk karena aku ada sound jadi aku tahu yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Daun mangga, daun pepaya, daun kelapa, daun nanas, itu adalah nama daun-daunan. Siapa yang menjawab salam saya dengan ikhlas, saya doakan semoga kehidupannya dalam keselamatan. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tap-tap Tanjung Atap adonyo di Kabupaten OI jauh. Supaya jawaban salamnya lebih mantap, aku ulangi sekali lagi. Akor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guntingan rambut modelnya cepat. Itu adalah salah satu ciri-ciri TNI Polri. Supaya jawaban salamnya lebih kompak, aku genaku 3 kali. Palangannya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Untuk yang siko ini aku minta tolong dengan kita gala-gala yang hadir di masjid ini. Tolong keikhlasannya untuk sama-sama mengaminkan. Qala Rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi apakah tidak ngamin lagi? Negara di tempat lain. Amin. Terima kasih. Nah dia program. Waqala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sadaqallahul azim. Salam hormat dan salam istimewa aku persembahkan dengan perangkat kelurahan, dari level yang tertinggi kepada level yang terendah, galo-galo tanpa aku sebutkan aku hormati. Nah nyebut aja udah hafal namanya. Salam hormat dan salam istimewa. Ini pemain baru nih. Kekanda Nanang Nur Zaman itu Kak Jaya, sama-sama alumni peninjauan ini KR pada waktu
Luar biasa bagian beliau atas takdir Allah ditunjuk sebagai ketua pengurus masjid. Alhamdulillah. Nelpon aku kak anak, aku diajuk ke Allah. Jadi ketua pengurus, nah aku yang gawikan nak hoti, aku masih ngau-ngau. Nah yang lain manajemen ya, ada ahli-ahlinya, ada seksi pribadaton, ada kehumasan, PHBI dan lain sebagainya. Kalau organisasi itu berjalan, insya Allah kepengurusan akan kuat. Insya Allah. Salam hormat dan salam istimewa orang tua kita, guru kita, Amanda Santo. Ini masih ada hubungan emosional, masih keluarga. Malam hari ini Bu, lah makan kue dong. Ustaz sudah juga. Malam hari ini kecaknya ceramah ini dua model selu dengan model ngegas. Ngapo selu? Lah berhadapan dengan sepuh, SP sepuh. Dalam bahasa lain lah banyak. Kalau SP itu sudah pensiun. Santo udah pensiun, Kak Jaya. Ada yang SLP sudah lama pensiun. Ada yang BNP baru nak pensiun, nah siap-siap lah. Cuman ada yang tak pensiun-pensiun, kenapa? Yang hidup gawai, pensiun. Ada gawainya berdagang, berkebun. Inilah ngadapnya, selu-selu tapi pasti. Kaki ngegas, biasa. Kalau teguh malah ngegas, kamu dia lah ngecil lah sudah. Tidak keluar apa ngegas, apa ngecil kayak sudah, terserah aku. Bapak Ibu, majelis peringatan nuzul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ini malam keberapa? Ayo jangan ragu-ragu. Terakhir, malam terakhir nak barang gitu. Malam 18. Karena semalam aku ngisi di air karang depan mie yang lagi tenar, lagi viral, mie gacuan. Ampun, anak nak ngajak makan semalam kau kena lajulah kamu. Ayah nuzul Quran, bawa ke bungkus juga anda. Terus juga ke rumah tinggal bungkus, makan kunci bro. Ini malam 18. Tadi la yubda'u bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis lain. Kullu amrin zibalin. Kalau tadi la yubda'u ini walam yubda bihamdulillah bahwa akta. Setiap perkara penting, setiap amal baik, termasuk yang kita laksanakan sama-sama malam hari ini, diawali dengan sholat isya dan tarawih, dilanjutkan dengan peringatan nuzul Quran. Manakala tidak kita sambut dengan ucapan alhamdulillah, bahwa atau kadang-kadang aku langsung bawakan hadis ini, kawan ada yang agak kurang paham. Biasanya diawali dengan basmalah, nah dia sudah mengawali hadisnya. Kadang yang tak dalamnya itu kan macam-macam. Memang model jemuannya ada yang nak bertanya itulah, ada yang memang kurang paham. Maka oleh karena itu sangat wajar kita berucap alhamdulillah atas izin Allah, atas takdir Allah kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke majelis ini dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Ini isi dari tausiah Ustaz. Nah, aku singkat temanya. Kemarin tuh aku kirim ke temanya, cuma aku ragu-ragu karena di sini suhu kan. Al-Quran dan keistimewaannya supaya terarah. Kalau sini. Kalau semalam tuh agak keras juga, Mam.
Judulnya membumikan Al-Quran menggapai kesuksesan. Kurai sehat sampai di situ. Kalau bakal judul atau bakal dulu kan lemah cerita. Al-Quran dan keistimewaannya. Seluruhnya tanpa kecuali ada Kastoni, seluruhnya kenal. Kita saling tukar pikiran belah malam ini. Ma huwal Quran? Apa itu Al-Quran? Al-Quran huwa kalamullah alladzi unzila ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling singkat, paling panjang ada definisinya. Silahkan dengan bahasanya masing-masing ditambah boleh. Bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah, ucapan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan ditambah perantara malaikat Jibril, kemudian menjadi petunjuk bagi manusia dalam hidup dan kehidupan. Silahkan dengan bahasa kita yang jelas. Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang disampaikan dengan Rasulullah, yang terjadi dan sampai kepada kita berupa mushaf Al-Quran. Bapak Ibu, mohon maaf memang kalau ada keliru-keliru salah yang kita sharing. Kita dihadapkan dengan dua ayat, bahkan lebih dari itu, saya ambil dua. Yang pertama, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu yang pertama. Yang kedua, dihadapkan dengan ayat yang dibaca tadi pula, tadi dibaca. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang singkat mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Yang singkat mengatakan lebih spesifik mengatakan Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Nah, di mana perbedaannya? Ternyata perbedaan itu jelas dari proses Al-Quran diturunkan. Ternyata Al-Quran itu diturunkan dengan dua proses. Proses yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah dari Baitul Izzah kepada Rasulullah. Itu proses yang kedua. Proses yang pertama, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu terjadi di malam Lailatul Qadar dan turunnya secara kolektif, secara menyeluruh, secara keseluruhan lengkap pada malam Lailatul Qadar. Lalu proses yang kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Baitul Izzah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Kalau pertama tadi sekaligus, yang kedua berangsur-angsur. Lalu 23 tahun. Kalau diuraikan 22 tahun 2 bulan 22 hari. Pahami dulu itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah ayat Al-Quran yang pertama yang diturunkan oleh Allah dengan perantara malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Gua Hira. Nah, kan bisa dipahami. Kalau bacaan Jawa pula, kalau terpada turun seluruh dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. 17 Ramadan turunnya berangsur-angsur. Al-Quran
ayat-ayat yang diturunkan tanpa asbabun nuzul. Contoh, salah satu firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nih, kita lihat asbabun nuzulnya. Ngapa ayat ini turun? Karena dalam kehidupan baginda Rasulullah ketika itu, mereka berjalan beserta rombongannya, nak ke Baitullah, nak ke Mekah Al-Mukarramah. Di tengah perjalanan dihadangi oleh kafir Quraisy. Dak diunjuk begini. That's okay. Dak, stop. Dalam kondisi itu, ternyata Rasulullah beserta rombongan dihadapkan pula dengan orang kafir Quraisy yang sama tujuannya pengen juga ke Baitullah. Sebagian ngomong dengan Rasul Muhammad, Rasul, lo bukan kecil, iya kan? Gitu kan, makmur. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai baginda Rasul, atau salah satu dari sahabat kenapa? Kita balas, kita dihadangin dia nak pergi, kita hadang mundur itu. Akan begitu dia cewek. Maka turun ayat itu, kata Tuhan tak boleh kejahatan dibalas dengan kejahatan. Itulah sebab nuzulnya. Jengok. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolongan kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong-tolongan kamu dalam perbuatan jahat dan bermusuhan. Sulit Pak. Melatihnya gitu nak balas kejahatan dengan kebaikan itu sulit, tapi kita tetap berusaha. Apalagi kita hidup di komplek ini bermasyarakat, kadang-kadang kata salah dengan kawan, dengan tetangga tidak boleh rasa guna. Anak gelago, anak melo misalnya, tapi bukan di RS ini, RS sana tidak boleh. Balaslah dengan kebaikan, susah. Itulah Al-Quran turun. Ditegur ya Rasulullah, jangan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ada beberapa ayat-ayat yang diturunkan karena ada sebab. Dulu ini tidak dihitung-hitung banyaknya, pankihu atau balakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Turunnya pasal. Ya kan? Nah, ada yang punya asbabun nuzul, ada yang turun karena kepentingan, berbicara masalah keimanan, berbicara masalah hukum, berbicara masalah kisah-kisah Rasul. Tidak perlu asbabun nuzul turun dia. Nah, inilah Al-Quran, merupakan sumber utuh pokok ajaran kita dan diturunkan untuk semua manusia. Al-Quran, dengan Al-Quran menjadi terarah, dengan Al-Quran, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Memang kalau ngomong ke seni itu, Pak Nanang teringatlah dengan dasar umumnya kan, memang hobi seni itu, nada dan dakwah. Nah, dasar cerita tahu lah, terarah zakat masuk di dalam. Nah, Pak, luar biasa Al-Quran, sehingga banyak keistimewaan yang terkandung di dalam Al-Quran. Inilah yang saya sampaikan, membumikan Al-Quran, artinya memberitakan Al-Quran kepada kita. Kita orang tahu, tapi terkadang kita belum tahu hakikat Al-Quran. Apa yang harus kita hadapi dan kita lakukan terhadap Al-Quran? Pertama, keistimewaan Al-Quran tidak bisa dipungkiri bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat yang terhebat dari segala mukjizat bagi Rasul-Rasul sebelumnya. Bahkan pada Nabi juga, itulah mukjizat yang terhebat, Al-Quran. Istimewa.
isi kandungan Al-Quran itu indah nian. Bagi kita yang dekat dengan agama, yang beriman, senang nian. Baca Quran, dengarkan bacaan ibu-ibu tadi, bapak ngaji. Ya Allah Rabbi, dengan indahnya, dengan suaranya, dengan lagunya. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tadi dibacakan imam. Bila disebutkan nama Allah bergetar hatinya, hati kita. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya, berarti sebelumnya dia beriman. Bagi orang yang tak beriman, dia tak senang dengan bacaan Al-Quran. Tapi Pak Per kita, akulah di beberapa tempat untuk ada Kak Kobar, ada Kak Yasir, Kamang Santo. Kita ini agak lambat generasi muncul. Bu, halo Bu, Ibu, bagi-bagi snack Bu. Singkat beda lama Bu, tapi kamu paham pasti insya Allah. Generasi ini agak lambat muncul kan. Di salah satu masjid kita itulah orang ngomong, aku subhanallah imam untuk tidak mukul berdua. Tapi lagi generasi ini, iman lo generasi. Azan dia jungan kau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lemah ini. Yang negara sholat subuh itu teruncat itu dari depan, apakah? Tapi kalau Allah Akbar sampai selimut lagi gitu, ya. Kalau aku dulu pernah makam yang pertama itu ke dalam ke tidur, Santo, aduh gawe tahu hampir kelewatan waktu subuh. Karena indahnya dia loncat tapi yang baik keduanya rusak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan semangat ngeber, udah lagi selimut tidur lagi, nentukan. Tapi jangan pun takut sama dekati yang pakam, jangan pula dekati azan, kaget benda azannya udah bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersikot. Baca subuh gitu karena azan, siapa subuh itu kalau tidur. Tapi dengan azan ini luar biasa, bergetar hati. Mak mana nak buat getar? Amun lagu cengkoknya lagi salah. Allahu Akbar, Allah. Ledang dulu itu. Nah, saking hebatnya fakta bagiku ini. Ini cerita tadi ada dia ngomongkan kami dulu informasinya waktu di peninjauan sebagai anggota Panwaslu Jam. Benar. Cuma Kak Jaya mungkin Kak Nanang nggak tahu apa di balik hikmah aku menjadi anggota Panwaslu Jam, pengawas pemilu kecamatan yang dulu disuruh oleh Pak angkat kita Pak Zaini Zali, karena dia dulu nyuruh nunggu rumahnya menjadi baik aku dengan dia. Kau melo tidak tanggung-tanggung dengan dana Panwaslu Jam, itulah modal aku berbini. Asli 1.500.000 sekarang, Kak Jaya, tak tahu dia tu. Sama Wape, dulu Pak Baton Nazar, aku banyak kenal dia. Kita sudah nak pengen nikah, aku lah sudah PNS, kok belum dulu. Ngomong dengan Mbak Kedusun, apa ni kan, tak sampai ngomong kat Bapak, ngomong kena nikah dia. Ngomong balik, tak yakin tu ngomong. Sehingga aku menggunakan kekuatan Allah, kekuatan agama. Minta maaf bukan sesumbar, aku laksanakan untuk naklukkan budak itu.
Bini aku juga tahu juga dia. Tahajud 40 malam, gagal 2 malam, masih belum terlewat. Ternyata Allah berikan karena agama. Mak mana jadinya? Allah pengen nikah, tapi kekuatan hati Allah berikan jalan dengan panwas ucap. Jadi kalau ada pemilu, teringat aku. Jauh-jauhilah aku dengan adik Doga. Pemilu ulang tahun. Nah, apa yang terjadi? Ketika calon istri kembali ke dusun, Nur Naningsih namanya, bukan orang India, bukan orang Bali. Kata mak ini mak sambutan, kata mak dengan mak sambutan sambungan ini. Coba tanya dulu dengan Ningsih. Aku dia cakap dia nak tamat kuliah, ada lijang tapi tak dia agak ragu deh. Ternyata begitu ditanya interogasi, kata nyonya Adoma, dia lah pegawai di peninjauan, masih CPNS. Bukan, kamu tuh pantasan lah ngomong anak kamu dengan dia tentang rumah tangga lah ada. Kalau memang kamu lah ada, ajak Iswan, ajak calonmu datang ke dusun. Tahajud 30 malam, kamu. Dia itu datang aku, agamanya mak. Datang jam 10, bayangkan. Niat tercapai beda. Ngobrol-ngobrol datang zuhur. Dia dunia diujinya dengan imam sholat zuhur. Kata ku aman. Ada suara kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Entah aku baca sampai Allah memidah. Ya coba aman sekali ini kita. Maka ngobrol lagi datang asam itu pun. Pokoknya nanti Allah Akbar sampai Allah nanti selesai itu. Assalamualaikum. Dibaca. Nah, layau maghrib. Layau gitu maghrib ini mana? Atau Pak masuk panggil dulu tuh, itu ya tahu tuh bapak. Itu kelakar dulu. Biasanya pendatang ini tidak ilok jadi imam. Yang imam tuh ilmu penduduk asli. Wah, naida. Itunya makanya kadang-kadang tak jadi imam kalau mak dia jungkirnya. Mungkin berbeda. Cak Yasir tadi dia ada kunut nazilah. Aku mungkin memakai misalnya itu dah lupa. Makanya kita harus membaca situasi tempat. Cak semalam tuh aku bingung lah. Ya bukan semalam, tempat lain. 23 ke 11 lain cara. Nah lupa belum nanya. Tapi begitu lah 8 akuan suruhan kudus oleh kata berarti laju di 11. Mana nak ulang lagi ayat itu. Tapi nak gancang gitu kan. Artinya itu situasi itu Kak Yasir. Dia tahu dengan adiknya kan. Satu guru sampai ilmu, hal saling ganggu kan. Nah, apa yang terjadi? Aju-aju, laju gitu. Allah, kami yang gitu. Kira itu laju sekali. Bayang-bayang nikah pula ya. Insyaallah berbayang nikah ya. Tapi kekuatan Allah loh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawab amin. Nak tua apakah itu, apakah dia? Begitu ujian selesai, jelas dia jawab amin. Walaupun bapak buat ihsan, imam ihsan, urus lepas sebelum buat ihsan tetap wajib jawab yang amin. Ngapun? Tak ngapa jawab? Musuh, hutang tak bayar, kenapa ngamin dengan dia? Tak boleh. Tapi amin itu juga tentu sesuai dengan irama imam. Maka imam itu berirama. Aku hampir hilang konsentrasi kalau imam tidak pakai tata cara dalam pikiran aku. Apa dia? Allah Akbar, sama kan? Allah Akbar, sama Allah pas kok. Allah Akbar, hadu irama agak panjang dikit, namun gitu nak naik itu. Allahu Akbar,
Ibu-ibu nih aku kasihan balik tabir. Ngintip-ngintip aman, apa ruku, apa suruh ini. Karena irama tak pulang. Allah Akbar pertama. Kalau bangun dari sini, panjangkan Allah tegak. Dan kalau bapak Allah Akbar, nah bingung kalau mana ini? Nah iya betul ini. Menentukan. Inilah Al-Quran istimewa. Nah, selesai tambah ke sholat maghrib, lantaknya sholat isya, selesai pun. Sholat subuh, upakam kenian, wirid, latih tuh pakai. Ya latih, pakai baik lah nama kena itu pakai, malang sudah ini. Aku sudah subuh itu, wan. Kamu ngecaknya lama kenalan dengan Ningsih. Udah. Kayak anak cek teraju sekali. Bukan kamu memandu ada perasaan. Kata kau langsung sih kata poin. Sebenarnya aku pengen berumah tangga, tapi aku belum ada persiapan. Demi Allah demi Rasul Pak ngomong, kalau memang kau lagi rumah tangga, kau balik ke rusul, kau minta restu dengan Pak Mak kamu, aku nikahkan dengan dia. Mudahnya 38 hari tahajud. Datang ke dusun kah, ini lurah. Ngomongan tidak berani, kena duit, dengan 2 juta tadi. Aku nak nikah, kata emak, nangis dia, cari dua tua, anak tua. Pegawai dulu waktu itu kan, bagi kecil-kecil. Kak Nanang tapi menasih sekarang alhamdulillah. Makanya pada dulu Kak Nanang sekarang, Kak, lain cara manggil dia. Alhamdulillah. Ada tenda dengan dia. Cuma membaca anak kita pindahkan. Karena dibatasi oleh aturan harus 10 tahun mengabdi karena dia adalah pegawai daerah ikatan dinas baru baca pindah. Membaca ada kolomnya. Ya, lalu dia. Bukan tangan tuh. Ada baca di Aceh sana ada lepas kayaknya. Itulah bunuh aja kita berkawan. Kalau jahat dengan beliau mati lepas kendak. Nah itu kira kan. Walaupun aku ahli main bulu tangkis aku kena rajin dulu. 65 kilo badan, ini kan 80 90 kilo nih. Subur dia alhamdulillah. 93. Dulu raja bulu tangkis. Main-main dengan kawan olahraga yang penting. Sekarang kan banyak kesibukan yang mungkin rutinitas mantap di tempat sehingga ya jelas sehat. Nah, datang ke dusun, aku lah pengen rumah tangga, nangis. Udah pernah madu sama aku madu. No, nangis, emak nih. Kita ganti. Tak campak ke duit dengan 2 juta. Ini dia duit mak. Waktu itu dengan 2 juta tahun 99 lah jadilah nian. Tidak usah banyak itu benar. Mas kawin aku siapkan. Kata Pak Sano tidak usah nak bawa. Paling ada kepentingan ongkos mobil segala macam. Ada sampai 2 mobil berangkat waktu itu. Aku ingatnya bawa tahun 2 tahun dengan sayur-sayur yang lain. Ada mobil secara orang apa banyak. Padahal unjuk itu sebenarnya sebelum nikah. Ini pas datang nikah udah unjuk balik. Tapi karena orang tua ngomong aku kata Pak, kebenaran ada aku yang bungsu dari mak sambung tadi nak sudah terprogram lah terencana kamu bergabung di acara ini laju karena sholat tahajud 38 malam. Doa ya Allah, lagarannya ya kena begini, menjual Tuhan. Andai kan aku tak mampu, kalau jadi mampu kan, ternyata dengan berumah tangga diberikan rezeki. Alhamdulillah, jangan khawatir, Allah memberikan bagian untuk kita. Hati-hati. Al-Quran itu istimewa karena mukjizat, karena keindahannya. Kalau dilakukan dibaca menjadi sahdu kita mendengarnya. Dan yang ketiga, keistimewaan Al-Quran berlaku universal. Dari dulu sekarang sampai yang akan datang, dia tetap akan bisa sesuai dengan kehidupan masyarakat. 3. Yang keempat,
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini yang pertama. Keistimewaan Al-Quran tidak akan pacak dipalsukan siapa baik. Coba-coba masuk pasti ada yang tahu. Karena Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, akulah yang menurunkan Al-Quran, aku juga yang memeliharanya, aku juga yang jaganya. Kalau sudah dijaga dan dipelihara Allah, tidak mungkin manusia bisa memalsukan Al-Quran. Itu istimewanya Al-Quran. Maka ibu ngaji, baca Al-Quran. Al-Quran cocok dengan setiap apa yang kita laksanakan manakala kita beriman. Kalau tidak beriman, tidak senang dengan Al-Quran. Jangan kita termasuk orang yang tidak senang dengan Al-Quran, berarti kita tidak beriman. Marhaba baca ke Quran, hitanan baca Quran, nunggu rumah baca Al-Quran, naik dan turun haji baca Al-Quran. Apalagi walimatul urus, apalagi kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca Quran. Berita duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta maaf kalau namanya penuh, aku pindah. Tidak tahu nama bapak-bapak. Kak Gopar tahu, Sony tahu, anak-anak. Aku rasa bukan nama yang disebutkan. Telah berpulang ke rahmatullah, orang tua kita, kakak kita, saudara kita, Ibrahim bin Adam. Ada Ibrahim sini. Nah, sudah pindah ke lain, jangan. Aristoteles. Telah meninggal dunia Aristoteles. Pada hari ini jam sekian akan disolatkan di Masjid Darussalam pada ba'da zuhur dan akan dikebumikan di pekuburan yang memang ditunjuk. Apa yang dikerjakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang diumumkan meninggal itu? Kalau kita dengar kata-kata musibah, berita musibah, jawab dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah atau contoh ada Pak D masuk rumah sakit, innalillah. Wah mati, bukan masalah mati, musibah. Dekat sana, masalah sakit kan? Asumsi orang kan innalillah mati pula. Becak tersungkur, innalillah, musibah. Innalillah kaget tidak mati wah. Baru masuk rumah sakit ya, nah katanya ini kan musibah, dia dah campak masuk rumah sakit. Yang perlu disampaikan tentang kematian, minta maaf kalau tidak sepakam, tidak sepakat. Yang namanya kematian tidak perlu nak diundang kita datang. Kalau masa sedekah rumah, ngawin ke anak marhaban usah, tapi mati datang. Masjid Al-Qahar terdengar pengumumannya saudara saya, jino ibah. Kita nak mati gitu nih. Tandanya orang deramikan orang, kalau dia tak meramikan orang. Ini jarang masuk masjid kita mati. Solat ke masjid. Bingung kawan. Tak pernah masuk aja. Maju ke imam apa? Tak tahu aku tak tahu Islam ni. No. Tausiah datang Pak. Kalau kita tak akhir dosa makan. Nada undang. Tapi masalah mati datang. Itu musibah. Ini kadang-kadang tidak perlu. Dah masih ada anak yang kedua. Yang mati dia anak pertama. Anak kedua. Bukan jadi kali ni. Aku anak yang berapa? Mati anak pertama. Tapi anak yang kedua ya Allah ya Rabbi. Bukan nikah oh. Ibu juga nyingoi. Dia bilang beragama Islam wajib fardu kifayah kita selesaikan jangan. Alhamdulillah terus urus kamu jangan. Itu kewajiban kita untuk menyempurnakannya. Itu musibah. WA ini canggih, berita duka, mana kawan yang pancur ingoi. Paling dah, kenapa tujuannya?
menyemangati mereka itu. Kalau kawan tuh agam nih, ya lu didatangi kawan. Hasilnya hidup lagi, semangat nih, ya hidup. Walaupun laki ninggal, walaupun bini ninggal, kalau kawan datang tuh lain tuh. Mati maksudnya ini. Tapi kalau sedekah yang senang-senang, dosa lah undang-undang. Tapi mati, kita datangi. Jangan ngomong, kata aku dapat undangan. Kali lagi, jangan bahas itu. Mungkin tidak sempat mereka memberikan undangan atas nama antum. Masalah tidak kan? Kalau kita nak diurus uang, gimana kamu pakai? Nampak sepi, kata kawan, dia udah pernah ngurus uang. Ya kan? Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, luar biasa. Al-Quran tidak akan bisa dipalsukan karena terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, istimewanya Al-Quran karena dibaca bernilai ibadah. Al-muta'abbadu bitilawatihi, dengan membacanya bernilai ibadah. Makanya di setiap kesempatan baca Al-Quran. Lebih-lebih Ramadan, saling tunjuk dengan tadarusan. Oke, aku tidak kalau tadarusan, aku di rumah aja. Yang penting baca Al-Quran. Satu huruf baca Al-Quran di luar bulan Ramadan, yang baca itu tertatih-tatih, tidak lancar nian, Kak Gopal, tersendak-sendak, masih dapat 2 pahala karena dia baca Al-Quran. Yang kedua, 1 pahala dia membaca, yang kedua pahala semangatnya nak baca. Kalau di luar Ramadan, 10 kebaikan bagi orang yang mahir membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, aku diberikan amanah ini. Kembali lagi Pak, kalau nak ingat sejarah kehidupan aku berasal dari sebuah desa di lereng gunung, namanya Gunung Suwinu, Rantau Lampung Selatan, merantau ke Palembang dengan keterbatasan. Demi Allah, aku katakan, Bongbu tidak mampu menyekolahkan aku dan memuliakan ketika itu. Liswan tamat berjalan kaki dengan bersepeda, kuliah di IAIN Arya Kota Palembang. Dimir di masjid aku, bukan Quran, jalan kaki Kak Bapak. Jabatan aku dari dulu PM. Apa PM? Penunggu masjid. Dari muda, memang dekat dengan masjid. Aku bukan orang pondok, tapi aku salut dengan orang pondok. Itu kawanku, Zulfan Baron. Begitu pernah pindah, kaget aku. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dia tidak tahu mana telah kalau anak pindah. Datang dulu ke pesantren, berikan pembekalan dengan anak-anak. Kata aku hebat beliau. Dia begitu. Tapi kalau dekat-dekat belajar, aku nak siapa maaf. Nah, ada foto aku. Kalau ada kawan di Facebook dan sebagainya. Jalan kaki, ngajar ngaji itulah pun. 6 bulan baru dijawab cinta kok oleh studio tadi. Gara-gara kumandang azan tuh aku hoji. Pacar aku dia dulu kan buka pintu baik lawang. Buka lawang, nah terdengar suara dia kalau ngisi piring, saking dekatnya. Kalau kelempar dengan kerikil, udah baca dan budak ini puasan terus. Ada adik ponakan, ngajulah ayo, dia tuh rajin, dia tuh ustaz, dia ngajar ngaji, dia malah ribang yang dirazan. Lama-lama teribu dia cinta gara-gara azan. Nanti gara-gara imam jadi bini Al-Quran pula. Berhasil anak guru, sekolah di Aceh. Ikatan dinas loh, Ubuntu, kenal, terima karena Allah, dia terima karena Allah, karena aku adalah dengan ibadah. Mungkin itu jawaban. Atau nanam sama Kak Jaya, Kak Jembi, kamu baik kita di pemerintah. Tapi aku punya teori. Aku katakan kita ini selalu berhadapan dengan sesuatu yang mungkin kita ragu yang kita dapatkan. Tapi gaji ATM tidak pernah aku sentuh ketika itu. Itulah yang makan buatku. Yang lain-lain nggak apa-apa.
bijak-bijak beli sepatu. Ya, dia jelas baik. Anak suci dengan saya kata kasih ini tidak baca sampai nomor 2 kan. Motor nomor nangis minyak. Kira-kira, tapi aku punya konsep gaji seutuhnya itulah untuk rumah tangga, jangan ku ganggu-ganggu, kecuali waktu aku pernah membeli kemarin karena anak aku Allah kempes habis galau pasal minta ke Siko, minta ke toko yang tukin yang gaji bukan dia lah tahu tuh kalau dulu kan kuat bayar kalau kamu kuat ngelola pernikahan sebenarnya ngelola duit itu ini masa aku bagi cerita ternyata anakku dimudahkan di Aceh 3 tahun untuk Pak Kujingo inilah ngomong ini tahu dengan kamu siapa tahu sampai waktunya lah pulau ngomong ya aku pengen aku tadi malam-malam aku nak ya aku kena nikah udah ayahnya dulu ayahnya udah susah kan suka mudah kan anak nikah rupanya dan diberikan kemudahan minta ampun saking senangnya aku diterima mendekati janji karena nah kalau kau kaget diterima ku siapkan dana untuk kamu 150 juta sebagai hadiah untukmu. Hebat, padahal buntu pikiran itu sekolah itu lah ini tanah tuh jual kan ada tanah yang merek itu kan kenapa hobi juga menyimpan tanah kalau boleh tidak kaget masih berbun gitu jadi ada dikit-dikit kalau gitu main siasat baik kalau itu kadang-kadang ya Allah ganti di mobil tak tuh bukan sini kalau tidak dari tahun 2010 itulah kendaraan yang aku bawa sampai sekarang itu tidak ganti-ganti paling nambahnya ke tanah. Caralah kamu nak bilang indah. Cara apa itu? Mobil beli 400 juta. Dia balik ke gerasi 3 jam 350 juta pasti turun harga. Tanah pasti bertambah. Tapi jangan jadi korum. Habislah untuk mudah kali lajulah. Karena yang ngajarku orang tua Hilal Madeli kemudian dari Ranau. Wah, rumah kalau sudah. Apa cak penduduk? Kalau ada duit belikan tanah kalau sedekah, kakek gunakan untuk anak. Alhamdulillah tidak banyak. Kenapa aku berjanji? Minta maaf banyak anak gua yang sudah habis-habisan tak jadi. Ya kan? Duit latihan juga habis, tak jadi. Saya menerima. Cuman kata dengan anakku nak. Duit 150 juta ini dengan 3 kegunaannya. Yang pertama nak, kalau kau nak buka usaha, pakailah duit ini. Yang kedua, kau nak sekolah, pakailah duit ini. Yang ketiga, kau nak nikah, pakailah duit ini. Walaupun tak berjanji pasti dia duit. Tapi dia senang, mas kawinnya berarti teratasi dari duit yang ditunjukkan dengan dia. Karena aku sampaikan dengan kita galau-galau, kalau kita nikahkan muda, mas kawin adalah hasil dia sendiri, bukan pengikut. Kalau duit asap ajulah, makanya nikah tak mampu. Kecil-kecilan baik, segera jadilah. Yang penting memang punya anak-anak di dunia hasil dia. Kamu nak mantu sekali juga. Tapi mas kawin adalah usaha sendiri. Pahamkan itu. Maka sampailah dia niat dapat aku keluarkan. Baru akan acara di kota bumi. Nah, untuk acara di sini belum terencana. Ngapo nak cari persiapan lagi. Awak ni boleh nak pulang. Pas segala itu cuma ada rezeki aja. Kalau ada kata sudah. Al-Quran dibaca sebagai ibadah. Maka benar-benar, nah cobalah kamu jengok supaya kamu tahu minta maaf kalau aku salah. Firman yang pertama diturunkan pada tanggal 17 Ramadan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tapi ngapo di dalam mushaf ini? Minta maaf. Nah, lepas dulu dia. Mana macam Ini Al-Quran. Lagi semangat. Ya sikot. Nah, bentar. Nah, lagi apa nak bakal lah. Nah, kan kamu tidak bertanya. Aku ini banyak guru. Ngapu dia dalam Al-Quran ini surah yang pertama ditulis Al-Fatihah, bukan surah Al-Alaq. Kamu gak ngerti tadi ngapu, nanya maluan. Ternyata Al-Quran ini dulu turun Bapak di
tidak secanggih sekarang, disimpan di laptop, disimpan di komputer atau kertas memadu. Zaid Sabit ketika itu dengan kawan-kawannya, Ali bin mendengar kawan para sahabat menulis-nulisnya di berbah-berbah kurma, di atas-atas batu, di kulit-kulit binatang, sehingga pada zaman Abu Bakar dikumpul ke tulisan berserah tadi, lalu disempurnakan pada zaman Utsman ibnu Affan. Mereka mengkaji dulu ngapo Al-Fatihah ditaruhkan di pertama, karena suratul Fatihah itu intisari dari kandungan Al-Quran. Itulah dinamakan Ummul Kitab, pembuka adu-gado di Fatihah. Maka sholat tidak sah tanpa baca Fatihah. Siratal ladzina an'am. Kayak sir hebat bagus. Mun gitu kan lepas. Siratal ladzina an'am. Aing gaul. Tapi tidak apa-apa ya dibenari. Tapi itu lamang Kak Nanang, kita nak generasi ini nak dia nak lambah. Jangan dipatah ke. Sudah mundur ke mana baca? Tak datang lagi baca-baca kok masjid dia. Iya. Tak dimana datang, dimarahin ngurus. Baru nak maju. Siratal ladzina an'am, alif dengan ain. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sesungguhnya kalau tak napas hendak bagus berhenti di situ. Tengok di dalam tajwid, di dalam Al-Quran kaki terkemu balik, adul lam wasol. Tak bagus berhenti di situ. Sesungguhnya tak boleh bagus, tak boleh berhenti. Namun napas tak sampai ada. Oke. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau baca tanpa berhenti di tengah. Jangan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, bagusnya diteruskan kecuali napas tak sampai nak diabuke. Aku dulu belajar napas supaya panjang bu. Aku dulu agak nyalak-nyalaki waktu aku kuliah di Palembang. Aku bentuk remaja masjid karena aku pengen dapat ilmu dari kiai-kiai. Kalau dulu rajinnya kalau ada pengumuman akan peringatan PHBI, ku dengar, aku datang walaupun tidak diundang. Aku duduk di emperan-emperan, aku dengarkan ceramah-ceramahnya, aku cari ilmu-ilmunya, aku cari jaro-jaro. Kahau Gajah Nata, Muslim Ansori, Solehan Ismail, Tantawi Jauhari, Asif Saifullah dan kawan-kawan. Aku selalu tahu mereka kalau mereka ceramah di dekat tinggalku, aku hadir. Ini bang. Saya marhadan. Ya Allah masih muda juga. Quran ini ayat ini hafal ya Allah. Hadis pun nak terima enggak. Masih kurang otak gitu. Itu kadang-kadang firman lupa surah apa ayat berapa pokoknya berdasarkan firman Allah. Surah surah itu. Termasuk juga lupa. Hebatnya dia diambil. Intikan, lihat dia. Sehingga ada yang ngajari aku. Dulu waktu bentuk remaja masjid, aku belajar, ku ajak kawan-kawan belajar tahlil, ku ajak kawan-kawan belajar marhaba, ku ajak kawan-kawan belajar berdoa. Memang yang lain ladas-ladasan linjangan, tapi aku konsentrasi nak dapat ilmu itu. Dapat untuk aku. Bang, kau azan bagus. Pak, aku salah ngomong. Hayya 'alas shalah. Aku hak kecil hasah. Keliru dengan kamu tuh dibenarkan, ku benarkan. Kalau kita belajar. Ya. Supaya napas kamu panjang wal, apa teori dan cara nengah mamano kata guru. Kalau aku kan PM, penunggu masjid, ngajar TPA. Kalau hujan deras,
kau jeritlah di masjid sejerit-jeritnya. Lapaskan azan itu. Tapi dah hujan bang. Dah hujan, kerok. Hujan terus datang. Tanganku tekan ke telinga gue. Jadi satu ketika lagi dekat itu tahu hujan berhenti. Eroknya gue tak aku kejar itu. Di sanalah pelatihan. Kadang-kadang dalam banyu, kadang-kadang waktu hujan turun. As-salatu khairum minan naum. Itu mempanjang, dulu lebih panjang, sekarang sudah agak pendek. Nalah tuh bermasalah ada umumnya tegas dengan panjang, tidak usah disoalkan. Ada yang model as-salatu khairum minan naum. Aduh, itu nanti gak suka semangat sholat. Ada yang panjang, yang benar Omar Arif Suku itu panjang. Di TV berbeda, tidak usah dibahas. Mesir, Malik Yaumiddin itu kita panjang, Mesir pendek. Belajar dengan Abu Somad. Tinggilah ilmu mereka dari kita. Tapi kita lazim lah, yang biasa kita beda namanya Mesir-Mesiran. Mereka tidak baca jelaskan. Yang standar kalau rumah itu matobi alif panjang 2 harokat. Tapi kalau pendek boleh lah. Bukan ceramah Abu Somad tentang membaca rumah itu di Mesir pendek. Tapi tidak sampai ke situ gitu. Kita baca bicara kita di Indonesia. Bakawan Ustaz dengan Abu Somad, bakawan. Cuman bukan Abu Somad penceramah itu, Abu Somad pedagang. Berapa mulih kawan kita Abu Somad itu. Nah ini nak datang informasinya ke Bekasmen. Karena akan Tabligh Akbar di Oku Selatan ada kaitan kerjasama antara Bekasmen dengan Oku Selatan. Karena sekarang Oku Selatan merupakan sasaran untuk Bekasmen ke depan. Malam Senin kaki kalau dah berubah Ucai, tapi aku dari Sadir, malam Senin aku ke Pengandonan dan Musari dan seterusnya. Kami mah kalau dah ketemu dengan kawan, kami harusnya safari Ramadan karena kepentingan ini dengan bupati, dengan majelis ulama, tapi ini kegiatan belajar seperti itu. Artinya apa? Ayo belajar, bahkan yang bacanya. Laju fungsikan seksi-seksi sama aku ke Prabu Muli kemarin didaulat kawan jadi ketua masjid. Kamu jauh, pokoknya kau pantau beda jauh. Aku kegiatan kami kamu beritakan, kamu dan balik kau maju tak apa. Jadi tapi yang lain mendukung. Jangan ngomong lalu ngajung-ngajung kan berubah tak bukan boleh itu urusannya. Memang ke situ, tapi kita juga generasi kita habis. Generasi kita habis sekarang. Lah kita cetak kepada rumah tuh. Bini ke Jogja, pindah ke Jogja. Udah. Lah makam ini lahir, pindah ke RS Sriwijaya, beli rumah sana habis. Memang kita cetak, tapi dia cetak dulu. Oh dia, ini dia, pindah dia. Sudah itu tak diluluhi. Kalau ada hal yang kita tegur Pak, ingat di dalam Al-Quran itu tegur secara bijaksana. Banyak orang tak tani pindah masjid. Aku dah agak lagi sholat sadekat ini yang jadi kawan mentang-mentang pada baca ngaji. Sholat aku ini jadi katuian pindah dia. Serahlah dia nak pindah tidak ini jangan. Yang dah lama lagi kalau dia dekat masjid di samping masjid. Pusing dia. Makamnya dia dapat duit dari luar berkata bangun masjid kenapa bangun? Inilah kita salahnya kita sekarang ini berlomba-lomba bangun masjid tapi tidak mempersiapkan personil untuk petugasnya. Nyalahkan Kementerian Agama dan salah-salah apa kami? Maksudnya, nih kita harus dekat dengan Al-Quran. Cari keberkahan Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, pembeda antara hak dan batil, memberikan penjelasan-penjelasan yang boleh kita laksanakan dan yang boleh dan yang tidak boleh kita laksanakan. Al-Quran khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oh, jam 10. Sejamnya adalah cerita
begini, ya jangan. Jangan. Tapi Al-Quran luar biasa. Makanya jaminan bagi orang yang membaca Al-Quran, Iqra Al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Ini jaminan bagi orang yang membaca Al-Quran. Hadis. Bacalah Al-Quran, karena bagi kamu yang rajin membaca Al-Quran, dia akan datang di yaumil akhir nanti memberikan syafaat untuk kamu. Nolong kita nah kajian perang masukkan surga kita kaget digulai dulu di neraka. Ini anakku tinggal mana yang lamu apa kan anak apa aku udah tahu aku Mang Santo dan dapat cas panggilan lagi gitu kan ada aku dulu atau kata nana aku dulu lah nggak pernah tahu karena kamu banyak salahnya di dunia ini. Quran datang jangan cepatlah dia rajin baca Quran, kita digulai dulu pak neraka. Cuma ada yang lampau, ada yang tidak. Kita maaf yang lampau membaca kita ini masalah itu dengan baik. Kalau baca tidak niat, minta ampun. Tapi bayangkan bahwa kita akan masuk dalam kawah panas supaya kita tobat. Nah, inilah mulai sekarang. Dekat dengan masjid, lebih baik mantan preman jadi kiai daripada kiai jadi preman. Waikana Syahri. Aku ini tugas Pak di Komring, Pak dalam Komring dia. Mana orang tak galak masuk Komring, Rizwan siap. Aku pengen tantangan, bukan nantang kawan. Mama lu yang keras kan tidak juga. Ku kawani, ku cari. Motor kau ni lah di toko. Ki Aman, Mucak Kabau, ku kenali. Mas Rio, Mas Manan, kabarnya ketika muda berjalan ku coba ilmu mereka. Zaman itu, kawan ni gampang bang aman teleponnya kawan pelaku kalau ada apa-apa amankan BG sekian terjadi pak motor kawan kumpet kawan udah tanggi ku telepon udah tahu dengan mereka salah satunya aman motor ada di tengah sawah apa yang sudah ada kawan jangan dibahas Pak polisi dah bahaya jangan lapor dengan aparat katanya waktu itu dapat motor itu cuma kaki yang ganti lagi. Jadilah kamu beli rokok, jadilah tunjukkan kau balas. Oh, beli lagi karena kawan. Kalau tidak mati ya, mencak kawan. Kata kawan, bang. Syahudi dua kanan, tak masih gondrong. Ceramah di Sri Bunga, terhebat kamu tuh. Riang Bandung, perhatikan. Kapan ku tanya, siapa penceramah? Mantan Grandong. Subhanallah. Rambutnya dah pacak, tergunting lagi hebat dia nungguin. Nah, kata kau, dia mampu pakai barang. Tapi kan tobat. Ketimbang kita hebat Pak Maini hari, kaget. Usaha, lebih baik. Semakin ujung, semakin baik. Dan semakin kita memakmurkan rumah Allah ini. Laki-laki sangat ditekankan untuk memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah di masjid. Perempuan silahkan. Kalau dulu kan tak boleh ibu-ibu zaman jahiliyah mah apa ya tidak sehebat sekarang, tidak serang ini kan tidak sekali ini kan terang jalan silahkan sama-sama karena kita akan memakmurkan masjid. Demikian yang dapat ku sampaikan. Aku berharap kepada kita semua, yuk pedoman Al-Quran, yuk menjadi petunjuk, yuk keluarkan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Bagi pribadi kita masing-masing wajib hukumnya kita mengeluarkan zakat fitrah manakala kita memang sudah lebih yang kita dapatkan untuk makan kita. Tapi begitu salurnya berlima, ya bang ya, salurnya. Tapi kalau masih baca, kadang-kadang kita ini masih tak lima hati, masih tak keluar bajulah. Kamulah salurnya yang menerima zakat fitrah. Tapi yang mengeluarkan lebih bagus supaya berkah. Belum kita berbicara masalah zakat harta, paling tidak 2,5% dari harta kita rajin kita keluarkan. Berinfak bersedekah. Tapi aku selalu mengatakan, jangan terlalu kita berpuar-puar membantu orang lain sebelum menyelesaikan dengan keluarga kita.
tua kita bagaimana, mertua kita bagaimana, adik kita bagaimana, keluarga adik kakak ipar kita bagaimana. Itu dulu yang kita bantu, baru nyebar ke yang lain. Tak, memang aku bantu lalu sudah berarti 4 kali dosa lagi. Termak di gubernur dia udah dalam usaha pula dah. Tapi yang wajib adalah keluarga terdekat, urusan masjid, masyarakat. Ada tingkatannya. Alangkah bahagia kita, alangkah mau kita untuk menderita di sana. Itu menjadi perhatian kita bersama. Nak sukses orang tua kita, nak sukses ibu kita, ayah kita, walaupun kedua mereka, doa untuk kita. Terakhir, aku tutup dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, mana cakepnya bu? Cakep ya, walaupun kita agak tua-tua masih cakep-cakep aja. Kalau cakep bu, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau sekiranya ceramah aku ada yang salah, mohon maaf dari hati sanubari. Jarum, masih jarum lagi. Kalau ada jarum yang patah, cakep. Mana cakepnya? Jangan disimpan di dalam peci. Kalau sekiranya ceramah aku ada yang salah, jangan lapor dengan Pak Polisi. Kalau ada jarum yang patah, siapa pula yang matahin? Pantun, apa pantun? Pantun. Yang penting sambung ujung. Kalau tidak sambung ujung tidak kena. Misalnya, kalau ada jarum yang patah, siapa pula yang matahin? Kalau ingin selamat dunia akhirat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Masuk tak itu? Tidak masuk. Walaupun bagus tujuan tidak masuk. Mana cara buat pantun? Ini ilmu aku belajarkan. Kalau nak buat pantun belajar dengan aku, buat jawaban dulu baru soal. Dengarlah guru, kalau soal baru jawab. Bingung kita mempertanyaan kemana kita. Contoh, kalau ingin selamat dunia akhirat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Mana soalnya baru buat. Pergi ke Jakarta, naik pesawat, sampai di sana membeli buku. Kalau kejauh Ustaz beli buku, sini ada pantun. Beli buku jadi, beli tahu jadi yang penting Kalau ingin selamat dunia akhirat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kalau ada terlambat puluh dari. Kalau ada jarum yang patah, siapa pula yang matahin? Kalau sekiranya ceramah aku ada yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Masuk? Kalau ada sumur di ladang, janganlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah suatu saat kita akan berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, itu namanya petani kurang kerjaan. Apa perlu nak buat sumur di ladang? Tapi pantun, kalau sekiranya umur kita panjang, suatu saat kita akan dipertemukan. Kalau ada sumur di ladang, itu namanya petani kurang kerjaan. Kalau tak ada sumur di ladang, ibu-ibu halang puluh tak mandi bareng-bareng. Nama pantun. Pokoknya ada baju mandi dah. Terakhir. Ini boleh juga untuk Kak Nanang, siapa yang ada sambutan. Kamu belum cakap kaki dulu. Cakap itu. Nah terakhir. Enak nutupnya nih. Isi galon airnya jernih. Cakap. Lemaknya untuk minuman. Cukup sekian, terima kasih. Kalau ada hilaf dan kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.